Jadi salah satu manfaat dari book club itu sendiri ya Tribuners adalah di mana kita itu bisa saling sharing-sharing buku yang kita baca dan pastinya itu bisa menjadi insight baru untuk kita. Bukan tentang buku doang, tetapi tentang kehidupan juga secara personal ya pastinya. Di mana sebuah buku itu can change our life. Tapi ngomong-ngomong soal buku yang mengubah hidup kita, dari kakak-kakak sendiri ada nggak sih buku yang mengubah hidup? Banyak ya. Itu karena kenapa kita mencintai buku ya karena itu buku itu seperti kita bertemu dengan seseorang yang influence-nya sangat besar dan baik dalam hidup kita, mengubahkan kita gitu, mostly mengubahkan paradigma kita gitu loh. Oke, salah satu buku terakhir yang aku baca itu judulnya Feed Yourself, penulisnya aku lupa namanya, panjang. Itu kemarin dibahas panjang lebar di book club. Buku itu sangat mengubahkan hidup aku. You want me to talk about it briefly? Okay. Ya, intinya di buku ini dia mau memerangi atau mengekspos budaya diet. Gitu. Okay. Jadi in a nutshell dia menceritakan apa sih karakteristik budaya diet itu yang sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Mau umur kamu masih belasan tahun sampai kamu udah oma-oma, mau background pendidikanmu apa, mau kamu agama apa, mau kamu bangsa apa, semua orang terpengaruh dengan budaya diet gitu. Nah, jadi penulis ini membongkar ini, kalau budaya diet ini dia percaya dengan bahwa intinya dia percaya bahwa ada suatu standar kesehatan fisik yang harus kamu capai untuk mengkategorikan kamu sebagai orang yang sehat. Gitu, misalnya ukurannya harus atau beratnya harus sekian, bentuknya harus sekian, ukuran lah, intinya semuanya diukur. Nah, dia menolak lah, dia bilang ini sebuah budaya yang tidak terlalu sehat pada akhirnya. Karena kita sebagai manusia, maksudnya kita bisa mencintai, menghargai orang lain ya karena kita sama-sama manusia. Tidak boleh karena hal tertentu seperti ukuran badannya gitu, dan pada akhirnya yang paling damaging adalah yaitu budaya ini membuat kita belajar membenci tubuh kita sendiri. Gimana kita lihat cermin, aku apa adalah sesuatu kita nggak puas karena kita membandingkan dengan standar masyarakat yang ada di luar sana. Tapi sebenarnya siapa yang buat standar itu? Siapa yang bilang itu ideal, itu cantik? Nah, itulah intinya seperti itu. Jadi sangat membebaskan sih membuat aku ya, membebaskan sekali dari beban-beban yang standar-standar ya. Oh ya, sebenarnya juga Tuhan nggak pernah surga seperti itu gitu loh. Mungkin kita dapat dari orang tua kita, dari teman kita, dari sekolah kita, itu datangnya dari mana-mana. Jadi dia memfilter kembali. So itu sih yang cukup mengubahkan aku yang belakangan, buku terakhir. Wah, keren banget ya bukunya ya. Apa judulnya? Feed yourself. Feed yourself. Karena kan orang biasanya kan jangan makan nih biar gak overweight, tapi ini justru feed yourself karena justru kita makan itu bukan sebagai reward, sama seperti kita olahraga itu bukan sebagai punishment loh, karena kamu tadi pagi makan martabak kan, sekarang kamu harus olahraga 5 kilo. Sebenarnya makan itu adalah kita memberikan nutrisi kepada tubuh kita, bukan bentuk oke, kemarin aku udah olahraga jadi sekarang aku boleh makan ini. Itu kan reward. Nah, ya menurut dia sih, menurut penulis ini, nah itulah tidak sehat lagi akhirnya hubungan kita. Misalnya kita makan karena kita lapar, itu kebutuhan basic kita gitu loh. Seperti itu. Wow, itu. Oh, jadi book club sekarang jadi. Iya, itu lagi book club kecil-kecilan ya. Ya, itu Tribuners yang mungkin penasaran dengan bukunya boleh dicek ya, Feed Yourself. Itu rekomendasi dari Kalala nih. Luar biasa. Tapi kalau nggak Jane gimana? Kalau aku sendiri, benar tadi yang dibilang sama Sparrow, kalau aku lebih banyak suka buku-buku yang non-fiksi gitu. Buku-buku yang paling suka aku baca itu biasanya self-motivation, self-improvement, self-help gitu. Nah, memang sih kalau misalkan dibilang nggak semua non-fiksi itu berat gitu. Lebih kepada kenapa awal aku suka buku-buku self-help, sebenarnya dari pengalaman pribadi, karena kan kalau dulu tuh aku orang yang nggak bisa bilang tidak, dan aku orang yang selalu bagaimana membuat kira-kira orang ini seneng nggak dengan keberadaan aku, dan orang-orang di sekitarku ini mau berteman sama aku ini benar-benar tulus atau tidak gitu. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, aku malah menjadi orang yang tanda kutip capek sendiri dengan pola pertemanan seperti itu, dengan tidak berani berkata tidak, selalu bilang iya. Kalau orang mungkin bilangnya yes man, yes woman gitu. People pleaser? Iya, people pleaser gitu. Nah, itu dulu
aku ada di kondisi itu. Tapi seiring berjalannya waktu aku merasa bahwa I'm exhausted. Terus di kala aku ngerasa aku capek banget dengan hal-hal seperti itu, dengan pertemanan seperti itu, memang karena kecintaan dan kegemaran membaca buku juga. Jadi setiap kali aku main ke toko buku dan aku melihat ada satu buku yang menarik, di situ aku akhirnya belajar untuk berani berkata tidak, berani tidak disukai gitu. Jadi kita lebih menghargai diri kita, bukan kita egois, tapi kita memang menghargai diri kita, tidak menjadi satu person atau pribadi yang selalu merasa kita bisa memenuhi semua keinginan orang lain, membahagiakan orang lain, padahal sebenarnya kita sendiri pun secara tidak sadar kita menggerus atau kita membuat diri kita itu di dalam satu lingkaran kita tidak bisa secara terang-terangan mengatakan tidak, karena kita takut kita dijauhi, kita dimusuhi gitu. Padahal sebenarnya itu sangat memberikan kita kita harus berani berkata tidak supaya kita tidak kayak being used gitu. Kebanyakan sih kita sebagai pribadi kita kan ingin diterima di satu komunitas, di pertemanan. Jadi sebisa mungkin kita berusaha sekuat tenaga ya untuk bisa diterima. Tapi semuanya itu tidaklah menjadi hal yang penting kalau seandainya kita itu peduli pada diri kita sendiri dulu. Itu yang paling penting menurut aku. Wow, gitu. bacaannya Kak Jane luar biasa ya tentang how to say no. Karena itu biasanya menjadi kayak misalnya menjadi masalah utama dari beberapa orang juga ya pastinya. Mereka jadi people pleaser karena merasa takut untuk tidak disukai ya. Pastinya itu bisa menjadi ketakutan, takut untuk tidak diterima dalam sebuah kelompok dan sebagainya. Tapi sebuah buku bisa mengubah kehidupan Kak Jane yang berpikir kayak kita yang harusnya menjadi people pleaser, kayak kita harusnya lebih mencintai diri sendiri ya kayak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.